Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah level 1 SD Diki Al-Abidin Surakarta. Bertemu lagi dengan Ustazah Ica ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI kita bab 2 tentang Asmaul Husna. Nah, ada yang sudah tahu apa itu arti Asmaul Husna? Hebat sekali. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik. Nah, kira-kira nama-nama siapa yang baik itu? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, salih-salihah ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa jumlah Asmaul Husna itu? Pinter, 99. Asmaul Husna ada 99. Nah, hari ini kita akan belajar 3 dulu ya. Dari 99 Asmaul Husna, hari ini kita akan belajar 3 dulu. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga Ar-Rahim ya, salih-salihah ya. Nah, langsung saja. Yang pertama Asmaul Husna Al-Malik. Nah, ada yang tahu nggak sih arti Al-Malik itu apa? Pintar sekali. Al-Malik itu artinya adalah Maharaja ya, atau Maha Berkuasa. Jadi Allah itu Maha Berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ya, solih-solihah ya. Semua ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita, tubuh kita, kesehatan kita, dan rezeki atau harta kita. Itu semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita ini hanya dipinjami atau dititipi saja ya, salih-salihah ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu Al-Malik, berarti kita harus mempunyai sikap apa? Yang pertama, kita harus tawadhu atau rendah hati ya. Kenapa? Karena apa? Semua ini yang Allah ciptakan ini adalah titipan ya, bukan milik kita ya. Dan diri kita ini mempunyai kekurangan masing-masing, sehingga kita tidak boleh sombong ya terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu Allah itu Al-Malik, kita tidak boleh sombong ya. Tidak boleh sombong dengan apa, Ica? Tidak boleh sombong dengan apapun. Dengan ketampanan kita mungkin ya, atau kecantikan kita, kemudian kepandaian kita, kemudian dengan harta kita. Nah, itu kita tidak boleh sombong ya, karena itu hanya titipan ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjauhi sikap merendahkan orang lain ya, solih-solihah ya. Jadi kita itu tidak boleh merendahkan orang lain. Sebab apa? Allah itu menciptakan semua makhluknya itu dengan sempurna ya. Sehingga kita tidak boleh menghina orang lain ya, hanya karena misalkan nih, dia kan tidak kaya. Nah, itu tidak boleh ya. Semua itu Allah ciptakan sempurna dan Allah berikan rezeki sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Nah, itu tadi adalah Asmaul Husna yang pertama, Al-Malik. Nah, sekarang Asmaul Husna yang kedua. Tadi apa Asmaul Husna yang kedua? Pinter sekali, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa ya? Coba. Hebat, Maha Pengasih. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Maksudnya bagaimana sih Ica? Maksudnya Allah itu mengasihi atau memberikan semua rezeki kepada hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi Allah berikan rezeki kepada semua makhluknya ya. Nah, kemudian yang ketiga, Allah mempunyai Asmaul Husna Ar-Rahim, yang artinya apa? Pintar sekali, Maha Penyayang. Jadi Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah berikan rahmat kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Begitu ya, salih-salihah ya. Nah, kalau Ar-Rahman tadi Allah berikan kepada semua makhluk, Ar-Rahim ini tidak semua makhluk ya. Allah berikan karunia Asmaul Husna Ar-Rahim ini ya. Sebab apa? Hanya orang-orang beriman saja yang Allah berikan Ar-Rahim ya, atau berikan kasih sayang ya, salih-salihah ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih belajar tentang Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita harus mempunyai sikap apa? Yang pertama, kita harus rukun dengan teman atau saudara kita ya. Tidak boleh berantem, tidak boleh marah-marahan ya. Harus bersikap yang baik supaya persaudaraannya terjaga. Kemudian yang kedua,
ketika memberikan nasihat, kita harus memberikan nasihat dengan cara yang baik. Jangan berteriak dan jangan memberi nasihat di depan banyak orang ya, karena itu bisa membuat orang yang kita nasihati malu ya, selih-selihah ya. Kemudian yang ketiga, sebagai hamba Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita harus menjaga dan merawat semua makhluk ciptaan Allah ini dengan baik. Nah, misalkan ada yang punya hewan peliharaan kucing atau mungkin kelinci, nah berarti kita harus merawat mereka dengan baik ya, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita harus bersyukur atas hidayah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu harus kita syukuri. Misalkan bisa bersin. Nah, itu kita juga harus bersyukur ya. Kenapa Usica? Bersin itu hal yang sangat sepele, tapi coba kalau kita tidak bisa bersin. Enak nggak tuh? Nah, selain itu berkedip. Berkedip ini juga nikmat yang sangat luar biasa loh ya, meskipun cuma sepele, cuma berkedip. Nah, tapi coba bayangin kalau kita tidak bisa kedip. Nah, mata kita selalu terbuka seperti ini. Kalau gatal juga nggak bisa gini-gini ya, itu kan nggak enak ya. Nah, maka hal-hal sekecil apapun harus kita syukuri dengan membaca minimal alhamdulillah. Nah, kemudian yang kelima, kita harus saling menyayangi sesama muslim. Kenapa? Karena sesama muslim itu adalah saudara ya. Jadi kalau ada satu muslim yang terluka, itu kita juga pastinya ikut terluka ya, karena dia adalah saudara kita. Begitu ya salih-salihah ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 Asmaul Husna, Al-Malik, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim dari Usica hari ini. Nah, semoga nanti bermanfaat ya salih-salihah ya, dan bisa kita praktekkan sikap-sikapnya di kehidupan kita sehari-hari. Ustazah Ica pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.